saya lanjut ke SMP, tapi SMP saya putus-putus. Ya, putus-putus, jadi sekolah putus tinggal. Dulu kami jalan kaki, dari sini ke Irai sana cukup jauh. Kami jalan lewat rawa-rawa, jadi dari sini lewat pinggir danau sampai di kabupaten sana. Ya, kami sekolah sampai dengan tahun 2002 saya selesai dari SD. Tapi karena dulu sekolah SMP dan SMA belum ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Ya, makanya kami nganggur, saya nganggur selama 15 tahun lebih atau 20 tahun lebih. Sampai dengan tahun 2007 SMA buka di Distrik Kanggi. Ya, maka saya dengan teman Pak Guru tadi kami sama-sama daftar di SMA Percapananggi. Pendidikan adalah hal yang terpenting bagi setiap individu dalam meningkatkan kemampuan pengetahuannya. Pendidikan di pelosok negeri atau kampung biasanya berbeda dengan pendidikan yang berada di daerah perkotaan, baik itu secara sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang kurang memadai. Seperti yang terjadi di Kampung Pamaha, Kabupaten Pegunungan Arfak. 4 tahun. Ya, awalnya saya mengajar sebagai honor masih di pedalaman Pegap, yaitu di distrik di Dohu, kurang lebih 2 tahun di situ, dan sejak 2020 saya pas pengangkatan dapat di SD Negeri 01 Pamaha. Jadi saya di sini sudah 4 tahun. Teman tadi kami turun dari Pegap ke Manokwari. Ya, sampai di Manokwari saya daftar di Stikip Muhammadiyah Manokwari. Ya, saya daftar dari tahun 2010. Kuliah sampai dengan 2015 saya selesai. Selesai naik kembali ke kampung sendiri. Ya, saya di kampung, saya sampai di kampung tidak lewat sampai 1 tahun. Sampai tahun 2016, ya, pemerintah datang untuk tawarkan saya untuk saya jadi honor atau jadi guru, untuk saya bantu di STM Pres 01 Pamaha. Maka saya mengajar di STM Pres 01 Pamaha. Ya, dulunya saya jadi honor. Saya mengajar di Pamaha selama 6 tahun. Itu masih honor, belum diangkat jadi pegawai negeri. Sampai dengan tahun 2022 kami tes. Kami tes di formasi umum, tapi karena kami punya usia sudah terlanjur. Ya, usia sudah terlanjur, maka kami diundurkan. Tidak jadi untuk kami tes di formasi umum. Ya, maka dari pemerintah pusat ada buka lowongan untuk kami harus tes di P3K. Ya, maka saya dengan Pak Guru kami tes di P3K pada tahun 2021. Ya, maka kami dapat, kami jadi pegawai negeri pada tahun 2022 baru kemarin. Ya, maka kami harus mengajar di kampung sendiri atau di sekolah sendiri. Ya, kami mengajar, ada banyak kendala yang kami lalui atau hadapi sekolah. Menjadi guru bukanlah hal yang mudah. Namun tujuan seorang guru membangun anak-anak negeri menapak masa depan melalui pendidikan yang layak. Karena kesuksesan anak negeri dimulai dari sekolah. Ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama itu masalah bahasa, karena di sini anak-anak semua belum paham yang bahasa Indonesia, jadi saya kendalanya di bahasa. Jadi harus mengajar itu berapa kali mengulang materi yang disampaikan baru bisa mereka paham secara baik.
Jadi kami juga berkolaborasi dengan guru-guru yang ada, teman-teman guru yang ada, anak-anak Arpak. Jadi mereka masih bisa menjelaskan lagi dalam bahasa Arpak. Jadi khususnya di sini yaitu bahasa Sauk. Tenaga pendidik atau guru di SD Negeri 01 Pamaha bukan saja putra-putri asli Papua, melainkan ada guru yang jauh dari luar Papua, yaitu dari tanah Toraja, untuk mengabdikan diri di tanah Papua. Ya, motivasi saya untuk mengajar di Pegunungan Arpak adalah saya awalnya terpanggil datang di Pegunungan Arpak. Pertama itu ikut kakak. Kakak juga di sini sebagai guru, jadi saya ikut dengan kakak untuk datang di Pegunungan Arpak mengajar. Jadi ini juga mungkin bukan secara kebetulan, tapi ini adalah sebuah panggilan. Saya sampai di Pegunungan Arpak ini dari Toraja sampai di Pegunungan Arpak jauh, dan di sini jauh dari keramaian, tapi Tuhan sudah menempatkan saya di sini, jadi saya harus jalankan dengan baik dan bertanggung jawab seperti itu. Kami mengajar, ada banyak kendala yang kami hadapi. Anak-anak kami juga kadang ada yang sudah bisa tahu membaca, ada yang belum bisa, ada yang sama sekali. Ya, maka yang sama sekali kami harus pisahkan. Yang sama sekali di satu kelas, yang sudah membaca eja-eja di satu kelas. Ya, terus yang sudah tahu membaca semua gabung di satu kelas. Ya, supaya kami fokus untuk perhatikan anak yang belum tahu membaca sama sekali. Ya, supaya dia juga harus sama dengan teman-teman yang sudah bisa tahu membaca, sudah bisa tahu menulis, sudah bisa tahu menghitung. Karena istilahnya orang bilang, ya kita jadi guru mendidik batu, bisa berubah jadi orang. Atau bisa didik kayu, bisa berubah jadi orang. Ya, karena kita mengajar di SD bukan gampang, susah. Tapi ya kami guru-guru masih tabah. Ya, kami masih tabah. Karena apa? Kami masih cinta, kami punya anak-anak. Kami mau supaya kami juga harus sama dengan daerah-daerah lain. Ya, karena kami sudah ketinggalan jauh. Ya, maka kami dari SMP 01 Pamaha setiap tahun kami punya anak-anak ujian 100%, tidak ada yang jatuh. Ya, dulunya kami ikut ujian mungkin dari dinas yang cek periksa bahan ujian, tapi selama 2 tahun kembali ke sekolah sendiri yang periksa bahan ujian sendiri. Saya di sini bukan cuma ikut kakak untuk datang mengajar di sini. Ya, jadi saya juga terpanggil dari hati saya yang paling dalam. Saya juga termotivasi untuk bagaimana supaya anak-anak di Pegunungan Arpak ini bisa sama dengan setara dengan teman-teman yang di luar sana. Mereka bisa memperoleh pendidikan itu semaksimal mungkin sehingga mereka juga dapat maju dan berkembang seperti anak-anak di luar Papua dan di daerah kota seperti itu. Jadi saya juga bukan cuma datang di sini untuk mungkin dapat gaji. Ya, pertama mungkin gaji, tapi dorongan yang lain itu bagaimana supaya saya juga bisa bermanfaat bagi anak-anak di Pegunungan Arpak. Ya, walaupun saya di sini bukan asli dari Papua, tapi kita sama-sama manusia, kemudian satu
negara juga. Jadi panggilan saya untuk mengajar mereka bagaimana supaya bisa mereka juga mendapatkan pendidikan yang baik. Jalan kaki dari Testega ke sini 30 menit. Ya. Karena anak-anak yang masih kecil-kecil, jadi jalan biasa kami guru-guru awasi dari sana sampai di sini, kemudian dari kembali pulang sekolah ya jam 15 kita pulang kembali juga, tetap sama jaga mereka kembali ke rumah. Semangat pendidikan para guru di SD Negeri 01 Pamaha kepada siswa didikan ini terlihat setiap harinya para siswa-siswi harus ke sekolah menimba ilmu seperti yang dilakukan oleh ketiga siswa, Asman, Arifin, dan Agustina. Walaupun jarak antara rumah dan sekolah jauh, namun tak membatasi semangat anak-anak ini untuk setiap hari bangun pagi, bersiap dan pergi ke sekolah untuk bertemu dengan para guru mereka. Mama sakit sekolah dulu. Hati-hati. Asman, abi resto belum menu. Bentuk bina mengajari penabi mami dah, mengajari penabi mami. Arifin do, bin mari sekolah. Biji tu mari ngah? Yo mari do. Oh iya, pada satu sudah. Siapa tuh yang ini? Kira ke sana. Tuh, ternyata siapa itu? Baru lah ikan besar sana. Ya, dia seperti tadi itu. Itu mancung boleh. Mari dah. Ayo baris.
Ya, terus kami guru-guru di sini putra daerah kami ada 5 orang. Ya, honor 1. Ya, yang sudah jadi pegawai negeri atau ya P3K ada 2, terus pegawai negeri 1, jadi 3. Sedangkan ya kami punya teman-teman yang dari luar ada 2. Ya, kami bersyukur karena kami punya teman-teman yang bantu dari luar, mereka aktif. Ya, kami semua aktif. Ya, kami punya sekolah jalan lancar, anak-anak juga ya masih semangat untuk belajar. Ya, karena kami guru-guru semua masih aktif, kami belum pernah tutup sekolah. Ya, kalau macam sekolah-sekolah yang lain itu yang kami tidak tahu, tapi di Pamaha masih aktif. Ya, dari sejak kami mengajar sampai dengan tahun ini, kami guru ya kami harus benar-benar untuk kami fokus mengajar anak-anak. Ya, supaya mereka juga harus sama dengan daerah-daerah yang sudah maju, yang sudah jadi pejabat di kampung sendiri atau di distrik sendiri. Ya, mungkin kami punya harapan seperti itu karena kami dianggap ketinggalan jauh. Jadi kami punya sekolah baru buka, ya istilahnya kami mengenal pendidikan dari belakangan. Sedangkan teman-teman yang lain sudah bisa, tapi kami masih ketinggalan jauh. Terus kami sekolah dulu belum ada jalan seperti ini juga. Ya, kami jalan kaki. Ya, jalan kaki dari sini ke kabupaten 9 kilo kalau tidak salah. Kami jalan kaki, harus jalan kaki. Kami bangun jam 5 kami sudah harus jalan. Jam 5 subuh. Kami sekolah sampai dengan jam 2 sore baru kami pulang. Kami tiba di rumah sudah jam 4. Ya. Jadi kami alami banyak kendala. Ya. Mungkin tata hujan, ya kami mati lapar, pakaian juga kami tidak punya pakaian yang lebih, 1 pakaian sudah cukup. Kami pakai hari ini, besok cuci jemur malam, besok pagi masih pakai lagi. Ya, jadi seperti itu. Tapi sekarang kami bersyukur karena ya pemerintah sudah buka mata melihat kami, maka jalan dari Mansel tembus ke Pegap, maka kami juga sudah ada perubahan. Ya, kami juga sudah perubahan besar. Kami juga sudah mengenal pendidikan. Ya, maka kami punya anak-anak di sini sebagian besar sudah dapat pegawai negeri sampai habis. Hanya tinggal sedikit. Bendera siap! Kepada sang merah putih! Hormat! Rak! Jadi harapan kami guru-guru itu, kami guru-guru yang ada di pedalaman, karena kami juga kurang mendapatkan informasi yang atau kami sedikit ketinggalan dari teman-teman guru yang ada di luar sana. Jadi harapan kami dari Dinas Pendidikan atau dari pemerintah untuk memberikan kami pelatihan bagi guru-guru yang ada di pedalaman, sehingga kami juga dapat meningkatkan kemampuan kami dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak. Kemudian kami dapat mengupgrade ilmu kami, karena kalau kami sudah lama di pedalaman, kami juga akan ketinggalan. Jadi kami butuh motivasi dari Dinas Pendidikan atau pemerintah yang terkait untuk memberikan kami misalnya dalam pelatihan pengembangan kemampuan seorang guru, bagaimana menjadi seorang guru yang kreatif bagi anak-anak di Pegunungan Narpak. Ya, jadi itu harapan kami. Semoga kedepannya kami mendapatkan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan kami sebagai guru di SD Impres 01 Pamaha. Arti seorang guru yang harus mengajar anak-anak supaya anak-anak bisa mahir lebih dari saya lagi. Arti tenaga pendidik bagi saya adalah bagaimana kita bisa melayani, bisa memberikan pengajaran kepada peserta didik dengan kemampuan yang kita miliki, dan kita harus mengupgrade ilmu yang kita miliki supaya anak-anak bisa mendapatkan pengajaran semaksimal mungkin.
Ya tande smejo to wadan indir supaya elektrik tahu tande it. Ana tangga tande mesnaro to wadan des or pasti elektrik tahu tande it. Ya, arti seorang guru, saya mengajar supaya mereka lebih daripada saya lagi, jangan sama dengan saya. Tenaga pendidik atau guru memang sangat terbatas di SD Negeri 01 Pamaha. Tetapi semangat dari 6 orang guru inilah melahirkan siswa-siswi yang lulus 100% setiap tahunnya dalam ujian kelas tamatan. Nama saya bersalin, saya mau cita-cita menjadi Brimob. Perkenalkan, nama saya Felicia Deri, cita-cita saya jadi pilot. Perkenalkan, nama saya Demason Saiba, cita-cita saya menjadi Brimob. Nama saya Ripani Rio, cita-cita saya tentara. Perkenalkan, nama saya Agus Saiba, cita-cita jadi Brimob. Perkenalkan, nama saya Sera Saiba, cita-cita saya mau jadi dokter. Perkenalkan, nama saya Ikon Alfian Loup, cita-cita saya jadi main bola. Perkenalkan, nama saya Monita, cita-cita saya menjadi ibu guru. Nama saya Deson Marga Saiba, cita-cita menjadi pak guru. Perkenalkan, nama saya Arifin, cita-cita saya pemain bola. Pak guru, silakan. Keras itu bukan bisa. Itu kan yang ini. Pesan Bapak Guru, saya didiko supaya kau bisa lebih dari saya. Terima kasih, guruku.